Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Mismatch atau ketidakselarasan antara dunia vokasi dan juga dunia kerja masih sangat tinggi. Bonus demografi pada tahun 2030 dikhawatirkan akan menjadi bumerang jika tenaga kerja Indonesia gagap teknologi dan juga tidak mampu menjawab tantangan dunia usaha. Lalu apa solusinya? Simak liputannya berikut ini. Ketidakselarasan antara kebutuhan dunia usaha, dunia industri menjadi tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia Indonesia untuk dapat terus bersaing. Masifnya perubahan yang terus terjadi di dunia usaha harus dapat diimbangi oleh perkembangan dunia pendidikan vokasi agar dapat mencetak sumber daya manusia yang mumpuni. Mengutip pernyataan tim pelaksana Komite Cipta Kerja tingkat pendidikan para pekerja di Indonesia masih cukup rendah. Selain itu, tantangan lain muncul dari mismatch atau ketidakselarasan lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang masih tinggi. Data pemerintah menunjukkan 55,88% tenaga kerja berasal dari latar belakang pendidikan rendah SMP ke bawah. Mismatch antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja mencapai 50% dan jumlah pengangguran lulusan vokasi yang cukup tinggi, yakni mencapai 24,72%. Padahal Indonesia saat ini sedang diberkahi bonus demografi. Bappenas mencatat pada 2030 sampai 2040 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif atau berusia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif atau berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitra Studi menggelar pernikahan massal atau link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha serta industri agar tantangan tersebut dapat dijawab dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kerja yang terampil. Kemudian di sisi lain, dunia usaha dan dunia industri, apabila kita berbicara tentang dunia usaha dan dunia industri, ada 550 lebih perusahaan-perusahaan besar, yaitu perusahaan-perusahaan yang asetnya di atas 10 miliar. Ada 60 ribu lebih perusahaan menengah, kemudian ada 700 ribu perusahaan kecil, dan 63 juta lebih usaha mikro yang perlu mendapat perhatian. Lantas apa saja yang dilakukan oleh Mitra Studi? Kali ini, Mitra Studi tengah bergerilya menjemput bola untuk segera mengawinkan pendidikan vokasi dan dunia usaha melalui diskusi terpumpun 5 menara. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota terpilih untuk menerangi link and match di dunia usaha. Merespon program ini, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menilai saat ini link and match dunia pendidikan dan dunia usaha harus segera terjadi. Ini merupakan langkah konkret untuk mengentaskan pengangguran serta memaksimalkan penyerapan sumber daya manusia dari sektor pendidikan vokasi. Skill harus, seluruh anak-anak kita harus ada skill. Makanya tempo hari saya wali kota dari 2011 sampai 2017, SMA nggak saya tambah, masalah SMK-nya bisa tambah. Sampai 6 SMK saya bangun di Kota Bandar Lampung. SMA-nya nggak saya tambah. Jika dia keluar dari SMK itu, dia bisa kerja di mana-mana. Dia udah punya tenaga sudah ahli di bidang apa kompetensinya. Jadi perusahaan itu nggak rugi karena dia udah ahli di bidang itu. Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Lampung mencatat pada bulan Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Lampung sebanyak 4,49 juta orang. Hal tersebut naik sebanyak 127,8 ribu orang dari Agustus 2019. Dari angka tersebut, tingkat pengangguran terbuka untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 9,21%.
Langkah nyata harus dilakukan agar dunia pendidikan vokasi dapat berkontribusi lebih terhadap dunia usaha yang sangat dinamis. Menara vokasi adalah menara yang dapat memayungi dan memberikan kontribusi untuk lulusan pendidikan vokasi, apakah itu lulusan dari politeknik, SMK maupun lembaga kursus dan pelatihan yang diharapkan dapat terserap pada dunia usaha dan dunia industri. Bapak Wali Kota yang kami hormati, bahwa tujuan dari dilaksanakannya Jalan Kaya Pendidikan Vokasi yang pertama ada di dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendidikan vokasi yang selama ini dikenal dengan nama link and match atau pernikahan massal antara satuan diksi dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi keterserapan. Merespon kondisi ini, dunia usaha dan industri menilai perlu ada integrasi yang lebih intens antara pendidikan vokasi dan dunia usaha untuk menekan mismatch yang masih terjadi. Reformasi dari sisi kurikulum dapat dilakukan agar lulusan pendidikan vokasi dapat mengimbangi perubahan dunia usaha yang sangat dinamis. Ya, saya bisa mengatakan seperti itu. Reformasi kurikulum itu memang harus ada. Artinya reformasi kurikulum, dia masih harus benar-benar mengetahui apa sih yang sedang terjadi di dalam dunia industri yang harus diketahui sama dunia pariwisata. Dan jangan lupa, faktor pemerintah juga mesti harus. Saya sih mengusulkan harus adanya suatu payung hukum yang mengatakan bahwa dunia industri harus menerima dunia pendidikan. Tantangan di depan mata kian nyata. Dunia usaha dan industri terus bergerak berirama. Harapan besar tetap ada agar pendidikan vokasi maju tertata.